Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Alhamdulillah, meet again with me and Hana Terbiatunisa dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini, kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luhut Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Baik, seperti biasa sobat, hari ini studio Kominfo Talk telah kedatangan guest atau bintang tamu spesial. Yuk langsung saja kita sapa beliau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luhut Timur, Bapak Andi Makaraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelihatan semangat sekali hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya hari ini Pak? Lancar ya? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah Pak, finally kita bisa bertemu hari ini setelah sempat reschedule sebelumnya. Pertama-tama mau ngucapin selamat nih Pak untuk Bapak tentunya selaku leading sector dalam hal ini, untuk Bupati Luhut Timur dan untuk Kabupaten Luhut Timur yang berhasil meraih Adipura. Ini kalau boleh tahu Adipuranya sudah Adipura keberapa ya Pak? Ketujuh ya? Baik, Adipura terkait dengan penghargaan lingkungan di Luhut Timur. Yang pertama kita dapatkan piagam penghargaan tahun 2010. Oke, berarti tidak langsung ke piala Adipura. Oke. Ya. Sejak 2011, 12, 13, 14 kita berhasil meraih piala Adipura. Oke. Kemudian sempat tertunda lagi 2019 kembali kita dapatkan piala Adipura. 2022, 2023, bahkan di tahun 2022 merupakan prestasi piala Adipura terbaik di Sulawesi Selatan. Oke. Ya. Berarti sejauh ini memang sudah 7 kali mendapat piala Adipura dan di awal mendapatkan piagam penghargaan. Ya. Nah Pak, kalau kita bicara soal Adipura ini, pasti tidak serta-merta pemerintah Kabupaten Luhut Timur dalam hal ini, khususnya Kota Malili yang mendapat anugerah dalam penghargaan Adipura ini, tidak serta-merta mendapatkan piala Adipura ini Pak. Pasti ada proses panjang yang dilalui mulai dari tahapan persiapan, kemudian proses penilaiannya hingga bisa mendapatkan Adipura itu sendiri. Nah Pak, boleh dong dijelaskan seberapa prestise sih sebenarnya Adipura ini dan apa yang sudah dilakukan DLH sejauh ini selaku leading sector sehingga piala Adipura ini bisa diraih kembali kan kemarin sudah dapat di 2022 dan alhamdulillah bisa dipertahankan kembali di 2023. Apa sejauh ini yang sudah dilakukan DLH? Yang pertama kita tahu bahwa Adipura ini salah satu penghargaan yang bergensi. Betul. Terkait pengawasan pemerintah pusat terkait kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Okay. Untuk mewujudkan ruang yang bersih, teduh dan berkelanjutan. Sehingga piala Adipura ini merupakan satu target yang sangat strategis untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi bagaimana mewujudkan lingkungan yang bersih. Oke, berarti tidak hanya DLH saja ya Pak ya? Melibatkan semua elemen. Semua elemen. Oke. Nah, kalau saya tanya Pak, seberapa prestige, kenapa harus dapat piala Adipura Pak? Ya, pertama sebagaimana saya sampaikan tadi, Adipura itu salah satu instrumen pengawasan kinerja pemerintah kabupaten kota. Bagaimana mengelola sampah dan ruang terbukanya itu yang boleh dikata harus bagaimana melibatkan semua elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Harus berkolaborasi dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat. Sehingga ini semua bukan hal yang mudah. Tentu memerlukan proses yang panjang sebagaimana yang disampaikan tadi. Butuh kesadaran yang cukup dalam bagaimana memahami lingkungan yang sehat. Okay. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup memberi salah satunya melakukan sosialisasi. Kemudian membuat surat edaran. Okay. Untuk mengajak semua partisipan, baik swasta maupun masyarakat, untuk
bisa bijak mengelola sampah yang diproduksi. Oke. Gitu ya. Oh, berarti ini memang bukan hanya prestasi dari DLH dan Pemkab semata ya Pak, Ya. tapi ini adalah prestasi bersama, karena Bersama. semua elemen Semua. terlibat dalam penilaian ini. Siap. Oke. Nah Pak, apa sih sebenarnya dampak yang diberikan kepada masyarakat dari perolehan Adipura ini? Pertama, sebagaimana disampaikan tadi, Adipura itu semua salah satu rapor, kalau boleh dikatakan rapor Oke, rapor. terbaik, Nah, ya, betul. sebuah pengakuan secara nasional bahwa kota kecil ini, kalau kita ini masuk kategori kota kecil, betul-betul diberi nilai yang baik, sehingga mudah-mudahan dengan penghargaan Adipura ini masyarakat semakin sadar bahwa kita harus memberikan perhatian khusus terhadap produksi sampah di rumah tangga itu. Bisa dibayangkan kalau sampah ini tidak terkelola bagus, seberapa luas kita butuhkan TPA Oke, betul. untuk Betul menampung sekali, itu Pak. semua. Akhirnya seperti kita ketahui bersama bahwa setiap orang memproduksi sampah kurang lebih 0,4 kilogram per hari. Per hari. Ya. Sehingga kalau ini dibiarkan, maka bisa kita bayangkan menjadi lingkungan yang kumuh. Oke, menarik Pak, ini soal pengelolaan sampah. Ya. Seperti yang Bapak jelaskan bahwa pengelolaan sampah ini menjadi salah satu indikator dari penilaian Adipura. Nah Pak, kalau berdasarkan data yang saya dapat dari SIPSN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di tahun 2023 itu timbulan sampah Indonesia sebanyak kurang lebih 19 juta ton. Dan Luhut Timur sendiri menyumbang sekitar 122 ton per hari, betul ya Pak ya? Per hari, dan kurang lebih 44.600 ton di dalam setahun. Ini luar biasa sekali Pak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Luhut Timur. Nah, boleh tahu tidak Pak, dari sekian banyak sampah yang dihasilkan itu, sampah apa sih yang menjadi penyumbang terbesar? Baik, tentunya dalam kebutuhan sehari-hari tentu ya kebutuhan sampah yang terbesar yang dihasilkan itu sampah organik. Oke. Ya, yang kedua sampah plastik. Ini bisa dibayangkan kalau sampah plastik ini kalau kita tidak libatkan masyarakat, sebuah terbuang saja begitu saja dibutuhkan 500 tahun untuk bisa hancur. Betul, sulit terurai ya. Baru bisa terurai. Nah, jadi memang penting kita secara bersama peduli terhadap sampah. Ya. Berarti memang penyumbang terbesar komposisinya itu dari sampah organik itu sendiri, kemudian disusul plastik dan bersumber dari sampah rumah tangga ya Pak ya. Oke. Nah Pak, boleh dijelaskan Pak, sejauh ini dari banyaknya sampah yang dihasilkan dari sekitar 44.600 ton di tahun 2023 kemarin, apa sih sebenarnya dan bagaimana sebenarnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH itu sendiri? Ya, seperti kami sampaikan bahwa kita ajak partisipasi masyarakat. Bagaimana itu sampah-sampah plastik itu sudah bisa terpilah dari rumah. Ya, sampah plastik, sehingga ini bisa juga menimbulkan nilai ekonomis. Dan diantarkan langsung ke beberapa bank sampah yang sudah terbentuk di Luhut Timur. Jumlah bank sampah binaan di Luhut Timur yang saat sekarang ini masih ada sekitar 23 bank sampah. 23. Ya, kita harapkan bahwa dengan adanya pelibatan masyarakat secara aktif melakukan pemilihan mulai dari sumbernya atau dari rumah itu sendiri, maka kita berharap bahwa pengurangan sampah itu bisa memberi memberikan menahan luasan timbulan sampah itu tadi. Apalagi kalau kita lakukan pemanfaatan ulang, melakukan pendaur ulang, sehingga semua itu arahnya bagaimana mengurangi sampah itu, sehingga ruang yang relatif terbatas untuk pembuangan sampah itu bisa teratasi. Dengan harapan ke depan, dengan keterlibatan VT Vale membangun beberapa infrastruktur, bahkan direncanakan akan membangun RDF yang notabene akan menghasilkan semua sampah yang ada di Luhut Timur, bahkan mungkin di Luhut Utara akan bisa diolah menjadi satu potensi baru yang bisa bernilai ekonomis, bisa menjadi sumber bahan baku
penerangan dan mungkin bisa dibantu bahan bakar lainnya. Oke, sebelum jauh membahas soal itu Pak, tadi Siap. kan Bapak mengatakan ada partisipasi masyarakat. Nah kalau sejauh ini Pak, menurut Bapak bagaimana sih sebenarnya partisipasi masyarakat dalam hal ini? Apakah mereka sudah aktif di dalam pengelolaan sampah itu atau masih butuh edukasi untuk masyarakat terkait dengan kesadaran pengelolaan sampah ini? Ya, tentu seperti itu. Kenapa? Karena namanya masyarakat itu dan kita sendiri tentu harus selalu saling mengingatkan terus hal-hal yang baik. Karena sampai ini kecenderungan manusia selalu mau gampang. Betul. Mau gampang. Siapapun itu, ya kalau tidak saling diingatkan terus maka sampah-sampah yang ini cenderung dibuang di sembarang tempat. Makanya Bapak Bupati kita ini sangat peduli terhadap lingkungan dengan menggelontorkan sebuah statement atau pernyataan peduli ki, ku jaga ki. Begitulah konteks bagaimana kita peduli alam, alam menjaga kita. Ya. Oke, berarti bisa dikatakan kita hanya perlu saling mengingatkan ya Pak ya. Oke. Nah kalau tantangannya sendiri Pak di dalam mengingatkan dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah itu apa yang dihadapi DLH? Ya, tentu semua orang pasti paham terkait bagaimana tingkat kesadaran masyarakat. Betul. Ya, semakin maju, semakin sibuk itu masyarakat terkadang lupa tanggung jawab hal-hal yang kecil. Sehingga dengan statement atau pernyataan Bapak Bupati dengan slogan peduli ki, ku jaga ki, setiap tanggal 5 itu selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga lingkungan tak. Sehingga dengan adanya slogan-slogan seperti itu, secara di bawah sadar sudah bisa tertanam bahwa persoalan sampah merupakan persoalan kita bersama. Ya, seperti itu. Oke, Pak, tadi sudah dijelaskan tantangannya. Kemudian hal-hal yang dilakukan DLH adalah saling mengingatkan. Kemudian dengan tagline-nya Pak Bupati kita saat ini ada peduli ki, saya jaga ki. Ini tadi saya tertarik Pak di awal pembahasan terkait sampah sudah disebutkan ada sejenis inovasi atau program aktif yang dijalankan oleh DLH. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, lebih mendetail seperti apa sih sebenarnya Bank Salut itu? Sejak kapan mulai ada Bank Salut? Kemudian sampah-sampah apa saja yang bisa di-store ke bank itu? Namanya juga bank, pasti ada yang di-store ke bank itu. Pertama, bagaimana memotivasi masyarakat supaya dia ada keinginan yang kuat untuk melihat sampah itu seperti punya nilai ekonomis. Oke, berarti sampah ada nilai ekonomisnya. Ya, sampah itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang tidak berharga. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Infocom dan beberapa mungkin elemen masyarakat lainnya mengkampanyekan bahwa sampah itu adalah punya nilai ekonomi. Ya, padahal kalau kita lihat definisi sampah Pak, barang yang tidak berharga. Ya, bagaimana sampah itu dirubah mindset masyarakat bahwa sampah itu punya nilai. Ya, ketika sampah itu sudah dianggap punya nilai, tentu ada motivasi untuk melihat sampah itu sebagai satu bagian yang menguntungkan. Nah, sehingga dengan beberapa tahun yang lalu kita pakai secara manual, kita mencoba bagaimana menciptakan satu aplikasi yang bisa mempercepat pelayanan, memberikan akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap sampah-sampah yang sudah ditimbang, sudah dijual dan bisa tercatat secara transparan. Nah, melalui ini pun kita bekerja sama dengan Infocom dalam rangka bagaimana mensosialisasikan pentingnya atau baiknya aplikasi Bank Salut ini. Aplikasi Bank Sampah Luhut Timur. Ya, gitu. Kemudian mekanisme, maksudnya ini di Bank Salut ini Pak, kita menyetor sampah kan? Iya. Sampah-sampah yang bisa di-store itu apa saja? Ya, tentu dilihat dari bank sampahnya itu sendiri. Bank sampah itu sendiri kan bermacam-macam. Ada yang melihat sisi ekonomisnya lebih tinggi kertas, dia orientasinya dia lebih saja. Banyak sampah kertas. Ada juga yang melihat sisi nilai ekonomis lebih bagus plastik-plastik, maka dia lebih cenderung lebih banyak menerima sampah-sampah plastik.
Oh, berarti bank sampah ini bank dikhususkan, Pak? Ya, tidak juga, tergantung juga. pengelola kelompok itu. Oke. Bisa juga diterima bahan plastik, bisa juga diterima juga kertas, dan semua sampah-sampah yang dianggap punya nilai ekonomis untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Oke. Ya. Sejauh ini Pak, masyarakat sudah tahu tidak keberadaan bank sampah ini? Apakah mereka aktif menyetorkan sampahnya, mengelola, memilah sampahnya untuk disetorkan ke bank sampah atau seperti apa? Partisipasi masyarakat dalam inovasi dan program ini. Baik, tentunya dari beberapa jumlah masyarakat tentu tidak semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka melakukan pemilahan-pemilahan sampah, karena bisa saja dianggap bahwa nilainya kecil, tetapi bukan di situ dilihat. Di samping nilai ekonomisnya, nilai kebersihan atau nilai keberlanjutan terhadap bagaimana TPA kita bisa artinya bisa memenuhi kebutuhan sampah yang ada di Luhut Timur. Ya. Nah, kalau sejauh ini Pak, ada tidak orang yang sudah berhasil meraup keuntungan besar dari adanya bank sampah ini? Ya, salah satu bank sampah yang di Balantang itu ya, Ya. bank sampah yang di Balantang kita jadikan sebagai sebagai pioner untuk ikut berpartisipasi mengkampanyekan terhadap bagaimana bank sampah itu bisa memberi keuntungan secara ekonomis. Oke, Pak, kita dari pembahasan sampah kita lanjut ke pembahasan lainnya Pak, karena Dinas Lingkungan Hidup ini lumayan kompleks. Dia aktif dan mengurusi segala sesuatu di bidang lingkungan hidup. Ini saya penasaran Pak, selain menangani permasalahan sampah, pengelolaan sampah itu, apa sih Pak hal lain yang menjadi tugas utama DLH dan menjadi kebijakan strategis Bupati Luhut Timur dan menjadi kegiatan prioritas utama khususnya dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati Luhut Timur itu sendiri? Tentu Dinas Lingkungan Hidup merupakan membantu Bupati di bidang lingkungan hidup. Yang mana di visi ketiga Bapak Bupati itu di situ termaktub bahwa menyediakan infrastruktur yang memadai dengan lingkungan yang berkualitas. Berdasarkan arahan Bapak Bupati, beliau memerintahkan kepada kami untuk melakukan sinergitas dengan pihak pengusaha. Okay. Bagaimana membangun ruang terbuka hijau. Seperti kita ketahui bahwa bundaran Bumi Batara Guru yang nominal tidak sedikit biaya yang untuk membangunnya itu kurang lebih 13 miliar. Wow. Ya, artinya bahwa peran aktif swasta membangun ruang terbuka hijau untuk menyiapkan tempat-tempat untuk melakukan kegiatan bersama dalam ruang terbuka. Ya, alhamdulillah ada beberapa pengusaha sudah ikut terlibat. Antara lain PT CLM membangun sport center. PT Bank Sulsel Bar membangun menata lapangan Merdeka, terus Ikomfil, Ikatan Pengusaha Nasional PT Vale membangun skatepark untuk tempat-tempat bermain anak-anak muda kita. Kemudian tidak terlibat juga PT Pegadaian, membantu PKK dalam menata halamannya dengan PT Gasing dan beberapa perusahaan lain yang ikut berkontribusi. Harapan Bapak Bupati bahwa bagaimana semua pengusaha ataupun mungkin masyarakat yang punya kelebihan untuk secara bersama ikut berpartisipasi aktif dalam rangka bagaimana menyediakan ruang terbuka hijau sebagai satu petanda bahwa keberadaannya di Luhut Timur bisa menjadi kenangan dan manfaat untuk masyarakat. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulannya Pak, berarti kolaborasi aktif pemerintah bersama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Luhut Timur itu mereka memang peduli terkait dengan lingkungan, khususnya untuk ruang terbuka hijau itu sendiri. Oke Pak, sejauh ini Pak, selain Adipura, ada tidak pencapaian lain atau ada tidak target lain yang sudah dicapai dan ingin dicapai oleh DLH ke depannya? Ya. Alhamdulillah dari beberapa program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, antara lain dia Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata itu tempat bagaimana masyarakat sekolah itu sadar terkait dengan kelestarian lingkungan atau keberlanjutan lingkungan ke depan. Di mana Luhut Timur
sudah mendapatkan penghargaan nasional, Oke. yaitu ada 2 sekolah, SD, SMP. SD apa Pak dan SMP apa? Ya, SD Tomoni dan SD apa namanya? SD Batu Merah dan SMP Tomoni. Oke. SMP 1 Tomoni. Terus tingkat provinsi Luhut Timur mendapatkan penghargaan 36 sekolah. Wow. Ini luar biasa. Dan ini. tidak mungkin disebutkan Ya. satu persatu. Belum pernah terjadi. 36 sekolah. Betul. Dari 273 sekolah adiwiyata di Luhut Timur, alhamdulillah ya di tingkat kabupaten kita mencoba juga memberikan penghargaan. Ada 51 sekolah yang dikasih penghargaan tingkat kabupaten. Dan 172 sekolah dalam proses pengajuan untuk dinilai apakah layak juga untuk mendapatkan adipura. Adiwiyata. Adiwiyata. Oke. Adiwiyata di tingkat nasional ataupun tingkat provinsi. Oke, sudah ada Ya. Adipura, Adiwiyata. Masih ada tidak Pak? Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah ada program KLHK juga terkait dengan program lingkungan dan iklim. Alhamdulillah ada 8 desa di Luhut Timur mendapatkan penghargaan, yaitu kategori utama didapatkan oleh Manurung, Oke. Desa Manurung, yang saat ini masuk nominasi 21 pemenang anak mudanya untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru. Kalpataru. Ya. Ini boleh dijelaskan sedikit Pak, apa sebenarnya yang menjadi poin utama dari penilaian Kalpataru itu? Nah, Kalpataru itu kalau bahasa Kalpataru ini diambil dari pohon kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat dan alam. Oke. Pemuda kita, pemuda Cerekan atau pejuang muda Cerekan, Wijato Cerekan merupakan salah satu wilayah adat yang ada di Luhut Timur yang notabene melahirkan kisah cerita yang cerita terpanjang mengalahkan Mahabharata. Oke. Di situ sumbernya yang notabene sampai saat ini kawasan hutan adatnya terpelihara. Di tahun 2000 berapa itu mengalami degradasi, adanya perambahan hutan, pembalakan liar, Ya. penyerobotan pembuatan tambak-tambak yang notabene memberikan rasa khawatir oleh pemuda-pemuda Wijato Cerekan. Sehingga mengambil inisiatif untuk membentuk wadah, membentuk sejak 2019, tapi dia resmi terbentuk 2015 yang mendapatkan akta notaris. Oke. Dan Wijato Cerekan ini anak mudanya itu sudah mendapatkan penghargaan secara berjenjang. Yang pertama dia dapatkan penghargaan kepala desa, penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai bagaimana peduli sampah di sungainya. Kemudian mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati, Oke. mendapatkan penghargaan terkait dengan bagaimana terumbu karang yang mulai hancur di Teluk Bone. Berarti Ya. pemuda-pemuda ini memang aktif ya Pak ya? Sangat aktif. peduli Sangat peduli. terhadap lingkungan, Lingkungan. itu sendiri. Kemudian dia membuat petanda atau melakukan tata batas terkait dengan hutan adatnya. Sehingga siapapun yang akan melakukan aktivitas di seputar hutan adatnya bisa mendeteksi bahwa kita sudah berada pada mendekati hutan adat. Karena dia menanam pohon-pohon penanda, pohon-pohon beringin, sehingga memberikan warning kepada pelaku kegiatan yang mungkin bergerak di bidang kehutanan. Oke. Nah Pak, menarik sekali pembahasan soal Kalpataru ini. Sejak mengikuti penilaian, berapa sih sebenarnya peserta yang terdaftar, yang berhasil mendaftar mengikuti Kalpataru ini, dan seberapa prestis mereka sehingga bisa dikatakan bahwa Kalpataru ini adalah penghargaan yang bergengsi untuk didapatkan oleh pemuda-pemuda di Wijato Cerekang itu. Betul sekali. Karena jumlah pendaftar tidak dibatasi oleh pemenang peduli terhadap lingkungan. Dari beberapa komunitas bisa saja, ini kan bisa secara perorangan, bisa secara kelompok. Dulu kita pernah mengajukan, ternyata dari kita ajukan dulu tidak masuk dalam nominasi penilaian. Alhamdulillah baru tahun ini. Oke, sekarang masuk ke nominasi berapa Pak? Masuk nominasi ke-21. 21. Dan insya Allah dan masih berlangsung penilaian berlangsung ya penilaian. Pak ya? Karena mungkin yang mendapatkan
penghargaan kapal Taro nanti itu adalah mungkin hanya cuma 10. 10. Iya. Oke. Sukses untuk Wijato Cerekang, semoga berhasil Alhamdulillah masuk ke jajaran 10 besar itu, Pak. Kita doakan bersama. Oke. Terakhir, Pak, karena kita dibatasi oleh waktu, sangat menarik sebenarnya berbincang soal lingkungan hidup ini. Ini adalah hal yang kompleks. Sebelum menutup perbincangan hari ini, Pak Kadis, boleh dong Pak dijelaskan secara singkat tantangan umum yang dihadapi oleh DLH sejauh ini, khususnya Bapak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan harapannya ke depan. Silakan Pak Kadis, singkat ya Pak. Ya. Yang tantangannya pertama itu tentu bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap bagaimana peduli sampah. Dengan harapan bahwa ke depan bagaimana tumbuh kesadaran secara pribadi, bagaimana produksi sampah pribadi itu kita bisa membuang di tempat yang pada tempat pembuangan sampah itu sendiri. Sehingga ketika semua orang sadar terhadap sampahnya sendiri, otomatis pasti tidak ada sampah. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Kadis, menarik sekali perbincangan hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Jangan bosan-bosan ya Pak, nanti kalau ada undangan silahkan datang lagi ke Kominfo Talk. Insyaallah. Oke. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Andi Makaraka. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP. Terima kasih telah menyaksikan Kominfo Talk Membincang Luwu Timur. Saya Inhana Terbiatunisa, your podcaster, pamit undur diri and we're gonna meet on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis.